Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yeni Rohma. Nah, pada video kali ini kita membahas materi kelas 12 Matematika Wajib. Yang mana materi ini adalah materi terakhir pada bab dimensi 3, yakni kita akan membahas sudut, garis, dan bidang. Oh iya, buat kalian, silakan jangan lupa ya untuk mengunjungi website saya divmats.com. Di website ini nanti ada penjelasan, latihan soal, dan juga pembahasan soal. Langsung kita masuk ke materinya. Nah, di sini materinya tentang sudut antara dua buah garis. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan jelaskan tentang sudut. Lebih gampangnya lagi, ketika kalian membuka laptop, nah di situ kan ada jarak antara keyboard sama layar. Nah, jarak antara keyboard dan layar itu merupakan sudut. Itu terdapat sudut. Sama halnya antara jarum jam yang kecil sama jarum jam yang panjang, di situ kan ada jaraknya. Nah, jaraknya itu yang dinamakan dengan sudut. Atau kalau dalam definisi, sudut adalah jarak antara dua buah sinar garis yang berpotongan. Nah, di sini untuk sudut antara dua buah garis, kalau ada dua buah garis, kemungkinannya dua buah garis itu akan berpotongan. Nah, dia dikatakan berpotongan jika terletak pada satu bidang. Jadi, kedua garis itu terletak pada satu bidang. Maka nanti sudut yang terbentuk adalah sudut lancip atau kurang dari 90 derajat. Nah, sedangkan kalau ada dua garis, dia akan dikatakan bersilangan jika terletak pada bidang yang berbeda. Atau bisa juga dikatakan garis menembus bidang. Nah, kalau seperti ini, berarti nanti sudut yang terbentuk juga berupa sudut lancip atau kurang dari 90 derajat. Nah, ini contohnya untuk dua garis yang berpotongan. Di sini saya punya bidang alfa. Sini ada garis G, sama ada garis H. Nah, garis G dan garis H ini namanya dua garis yang berpotongan. Ini sudutnya, ini sudutnya. Dia dikatakan berpotongan karena garis G dan garis H berada pada satu bidang, yakni di sini terdapat pada bidang alfa. Nah, seperti itu tinggal kita pilih sembarang titik pada garis G. Di sini saya pilih titik A dan juga sembarang titik pada garis H. Di sini saya pilih titik B. Nah, perpotongan antara garis G dan garis H saya kasih nama M. Maka di sini sudutnya sehingga sudutnya bisa kita kasih nama yakni sudut AMB. Ini besar sudutnya. Paham ya? Kalau kita tulis berarti penulisannya sudut AMB. Next, untuk yang sudut bersilangan di sini saya punya bidang, saya kasih nama alfa, bidang alfa, dan ada sebuah garis K dan juga garis L. Yang mana garis L di sini adalah garis yang menembus bidang. Jadi artinya L-nya ini tidak berada pada bidang alfa, tapi garis L-nya ini menembus bidang alfa. Sedangkan garis K itu sendiri, garis K-nya berada pada bidang. Makanya dua garis ini dinamakan dua garis yang bersilangan. Saya pilih titik M pada garis L dan titik N pada garis K. Untuk perpotongannya saya kasih nama titik P, sehingga sudut yang terbentuk kita kasih nama sudut MPN. Jadi besar sudutnya ini, kalau namanya sudut MPN. Sudah ya? Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini saya punya balok KLMN OPQR dengan panjang KL-nya 12 cm
LM-nya 9 cm, dan MQ-nya 6 cm. Di sini dua garis saling berpotongan. Yang pertama, kalian disuruh mencari besar sudut antara rusuk KL dan rusuk OK. Ini rusuk KL dan OK kan berada pada satu buah bidang, yakni bidang KLPO. Nah, di sini sudah jelas ya, kalau KL sama KO, maka sudutnya adalah siku-siku, maka di sini besarnya 90 derajat. Maka besarnya tadi adalah 90 derajat. Contoh yang kedua, besar sudut antara rusuk MP dan KP adalah ini MP sama KP. Sudah jelas ini berada pada satu bidang, yakni bidang LMKP. Dengan panjang besar sudutnya ini yang ditanyakan. Nah, ini kan sudah jelas. Kalau sudut QPL ini kan siku-siku 90 derajat. Kalau QPM ini kan separuh dari QPL. Sehingga besar sudutnya adalah 45 derajat. Lanjut, contoh untuk yang saling bersilangan. Yang pertama, kalian disuruh mencari sudut antara KP dan QR. Ini adalah KP, diagonal sisi, dan juga QR. QR berada di sini. Nah, KP dan QR ini kan berada pada bidang yang berbeda. Maka caranya adalah kita tarik garis dari QR atau RQ. Kita tarik garis yang sejajar sampai pada bidang KLPO. Sehingga diperoleh garisnya adalah OP. Makanya di sini diperoleh besar sudutnya adalah OPK. Sehingga kita tahu OPK adalah separuh dari besar sudut OPL, dengan besar sudut OPL adalah siku-siku, hingga diperoleh besar sudutnya adalah 45 derajat. Gampang ya? Next, kita lanjut ke contoh yang kedua. Besar sudut antara rusuk OKI dan LN. Rusuk OKI adalah diagonal sisi, LN OKI diagonal sisinya atap, LN diagonal sisinya alas. Berarti kan tinggal kita tarik garis yang sejajar dengan LN yang berada pada bidang OPQR. Nah, kita tarik. Nah, sehingga diperoleh garis yang sejajar dengan LN adalah PR. Maka besar sudutnya adalah ini. Kalian boleh pilih ini, boleh pilih sebelah sini, boleh yang sebelah sini, boleh yang belakang ini juga. Artinya ini kan kalau satu lingkaran, ini kan 360 derajat. Ini kan dibagi 4. Berarti sama saja dengan 360 derajat dibagi 4. Sehingga diperoleh besar sudutnya adalah 90 derajat. Gampang bukan? Untuk lebih memahami, kalian bisa cari contoh-contoh soal yang serupa tentang materi ini. Jarak sudut antara dua buah garis, yang baik yang sejajar maupun yang bersilangan. Next, untuk materi selanjutnya, yakni sudut antara garis dan bidang. Di sini jika ada garis G memotong atau menembus bidang alfa di titik B, gambarnya, maka kalian tinggal pilih sembarang titik pada garis G. Di sini misalkan saya pilih titik ini, saya kasih nama titik A. Tinggal kita proyeksikan tegak lurus terhadap bidang, diperoleh titik C. Sehingga ukuran sudut antara garis G dan bidang adalah sudut ABC. Oh ya, saya ingatkan kembali untuk penulisan sudut. Kalau misalkan di sini sudah ada namanya alfa, berarti besar sudutnya alfa. Kalau nggak ada, berarti kita gunakan nama dari 3 buah titik.
Dan untuk sudutnya berada di tengah-tengah ya. Ini kan sudutnya kan berada di titik B di sini. Makanya di sini B-nya berada di tengah. Bisa penulisannya adalah sudut A, B, C, atau boleh juga C, B, A. Sama saja. Yang penting B-nya berada di tengah-tengah, karena B ini menunjukkan posisi sudut. Jadi garis G tegak lurus. Jika garis G tegak lurus bidang alfa, maka besar sudutnya otomatis 90 derajat atau siku-siku. Tapi jika garis G terletak pada bidang alfa, maka besar sudutnya otomatis 0. Kalau garisnya berada pada bidang, otomatis garisnya 0. Kalau garis G-nya tegak lurus bidang, otomatis 90 derajat. Tapi kalau garisnya tidak tegak lurus dan juga tidak terletak pada bidang, seperti ini kasusnya, berarti nanti besar sudutnya adalah sudut lancip atau kurang dari 90 derajat. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini saya punya 5 segi 4 beraturan, yang mana panjang alasnya, segi 4 alasnya adalah 8 cm, dan panjang TC-nya adalah 8 cm. Yang pertama, kalian disuruh mencari besar sudut antara rusuk AT dan bidang ABCD, yakni bidang alas. Nah, sudah jelas kan sudutnya ini berarti. Untuk menentukan sudutnya, kita buat garis bantuan. Oke, kita tarik tegak lurus alas. Kita kasih nama O. Setelah itu, dari O kita tarik ke titik A. Sehingga di sini jelas terlihat kalau kita mau tuliskan dalam penulisan besar sudut antara rusuk AT dan bidang alas atau ABCD adalah sudut TAO. Besar sudutnya adalah sudut TAO. Nah, untuk mencari besar sudut TAO, kita bisa menggunakan aturan sin konstan, tergantung mana yang sudah diketahui, mana yang lebih cepat untuk mendapatkannya. Nah, dalam kasus ini saya gunakan cos sudut TAO. Sudutnya di sini kan, cos samping per miring, cos sami samping per miring. Sehingga sampingnya adalah AO, miringnya adalah TA atau AT, depannya sudut siku-siku. Panjang AO itu kan separuh dari diagonal sisi kubus. AC sendiri itu kan panjangnya 8 akar 2, kalau separuhnya berarti 4 akar 2. TA ini sudah diketahui bahwa 8 cm. 4 dibagi 8 hasilnya adalah setengah akar 2. Sehingga cos sudut TAO adalah setengah akar 2. Karena yang diminta besar sudut, maka tinggal kita arkeskan. Sudut TAO sama dengan arkesnya cos, maka diperoleh 45 derajat. Sehingga jawabannya adalah 45 derajat. Lanjut masuk ke contoh yang kedua. Di sini sin sudut antara rusuk TO dan bidang TBC adalah TO adalah tinggi limas, dan bidang TBC. Nah, TBC ini. Untuk mencarinya, kita buat garis bantungan dari T, tegak lurus BC, sehingga di sini saya kasih nama titik P, tinggal kita buat garis lagi antara O sama P. Sehingga sin sudut antara rusuk TO dan TBC adalah sin TPO atau besar sudutnya ini. TPO. TP sendiri kita peroleh panjang TP dengan konsep trigonometri, yakni akar TC kuadrat dikurangi CP kuadrat. Sama dengan TC-nya adalah 8 kuadrat dikurangi CP adalah separuh dari BC. BC-nya 8, kalau separuhnya berarti 4 kuadrat. 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat hasilnya adalah akar 48, sama dengan 4 akar 3.
Langsung kita masuk ke sin TPO. Sin kan demi, depan per miring. Depannya sudut adalah TO, miringnya adalah TP. Sehingga PTO, besar sudutnya, oh maaf, besar sudutnya ada di atas sini ya. PTO, berarti besar sudutnya di sini. Sin depannya adalah OP, miringnya adalah TP. Jadi OP atau PO per TP sama dengan 4 per 4 akar 3. 4 dibagi 4 kan habis. Nah, di sini 4 dibagi 4 kan habis. Berarti hasilnya kan tinggal 1 per akar 3. 1 per akar 3 tinggal kita rasionalkan. Sama-sama dikali dengan akar 3 per akar 3. Jadi 1 dikali akar 3 hasilnya adalah akar 3 dibagi akar 3 kali akar 3 adalah 3. Jadi jawabannya akar 3 per 3 atau boleh juga ditulis 1 per 3 akar 3. Nah, itu adalah jawabannya. 1 per 3 akar 3. Lanjut, yang terakhir adalah sudut antara dua buah bidang. Di sini saya punya bidang alfa sama bidang beta. Bidang alfa dan bidang beta. Bidang alfa dan bidang beta. Nah, kita pilih sembarang titik pada bidang alfa. Di sini saya kasih nama titik A. Setelah itu tinggal kita tarik garis tegak lurus terhadap bidang beta. Saya kasih nama B. Dan kita tarik tegak lurus dari titik B ke garis alfa beta. Yang mana garis alfa beta adalah garis ini. Nih, ini namanya garis alfa beta karena garis ini dari bidang alfa dan bidang beta atau perpotongan bidang alfa dan bidang beta. Nah, kita kasih nama P. Sehingga dari P ke A dapat kita tarik garis. Maka besar sudut atau ukuran sudut antara bidang alfa dan bidang beta adalah sudut APB atau bisa juga ditulis sudut BPA. Sama saja ya, ini yang penting sudutnya berada di sini. Kalau sudah kita masuk ke contoh soal, di sini saya punya kubus ABCDEFGH yang mana panjang rusuk kubusnya adalah 8 cm. Jika alfa merupakan sudut antara bidang ACF jika alfa merupakan sudut antara bidang ACF dan ABCD atau sisi alas, tentukan nilai dari cos alfa. Di sini ACF ini aja ya, ACF ini kan ACF. Nah, bisa bayangkan ya dengan ABCD. ABCD ini kan pada alas. Maka nanti besar sudutnya berada di sini. Nah, atau bisa kita tarik dari F ke garis atau gini aja dari bidang ACF. Ini kita pilih sembarang titik. Di sini saya pilih titik F. Tinggal kita tarik tegak lurus
terhadap bidang alas, ini kan berarti titik B. Anggap ini lurus ya. Ini. Nah, berarti besar sudutnya berada di sini. Sini kan siku-siku. Berarti sekarang kita fokusnya ke segitiga. Sekarang kita fokusnya ke segitiga F. Saya kasih nama dulu. M. Saya kasih nama M ini. Nah. FMB. Dimana besar sudutnya di sini adalah FMB. Kalau kita disuruh mencari cos alfa di sini adalah alfanya. Cos kan sami, samping per miring. Jadi MB kali miringnya adalah MF. Sehingga kita peroleh cos alfa sama dengan MB per MF. Sama dengan MB per MF. Di mana panjang MB adalah separuh dari diagonal sisi. Sehingga diagonal sisinya kan 8 akar 2, separuhnya berarti 4 akar 2. Ya, di sini adalah 4 akar 2 per MF. MF-nya kita cari dulu. Dengan konsep Pythagoras, saya tulis di sini ya. MF sama dengan akar MB kuadrat ditambah BF kuadrat. Sama dengan akar MB kuadrat. MB-nya kan 4 akar 2 kuadrat. 4 akar 2 kuadrat berarti 32. Ditambah BF-nya adalah 8, berarti 8 kuadrat 64. Sehingga diperoleh sama dengan akar 96.
Akar 96 kita sederhanakan jadi 4 akar 6. Sehingga di sini diperoleh MF-nya adalah 4 akar 6. 4 sama 4 habis, berarti tinggal akar 2 per akar 6. Akar 2 per akar 6. Akar 2 dibagi akar 6 sama dengan 1 per akar 3. Atau jika kita rasionalkan jadi 1 per 3 akar 3. Selesai. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa ya untuk latihan soal yang banyak, rajin-rajin belajar. Oh ya, dan saya ingatkan lagi buat kalian yang belum like dan subscribe, jangan lupa ya untuk like dan subscribe, tinggal diklik. Dan juga jangan lupa untuk mengunjungi website saya di divmats.com. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.